Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Selasa 14 Oktober hadir menjumpai Anda. Sejumlah kabar penting dan menarik mengenai kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Sita Paprika, selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dan pemirsa, inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, para pemimpin dunia berkumpul di Mesir dalam membahas fase pertama gencatan senjata Israel-Hamas. Presiden Prabowo turut hadir di sana. Lebih dari 20 pemimpin dunia berkumpul bersama merampungkan kesepakatan damai Gaza. Dalam kesepakatan tersebut, Israel dan Hamas menyetujui fase pertama gencatan senjata yang meliputi pembebasan seluruh tawanan serta penarikan bertahap pasukan Israel dari wilayah perkotaan. Selanjutnya, fase kedua akan mencakup pembentukan pemerintahan baru Gaza tanpa Hamas, pembentukan pasukan keamanan dari warga Palestina dan negara-negara Arab Muslim, serta pelucutan senjata kelompok Hamas. Sementara itu, pose jempol Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump mewarnai hangatnya sesi foto pemimpin dunia dalam KTT Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. Trump menyambut Prabowo dengan senyum dan gestur akrab sebelum keduanya berfoto bersama. Keduanya kompak mengacungkan jempol ke arah kamera sebagai simbol optimisme dan kebersamaan dalam mendorong perdamaian di Gaza. Momen ini menjadi simbol hubungan akrab antara pemimpin dunia yang berkomitmen mendorong perdamaian di Timur Tengah. Hubungan diplomatik yang semakin cair antara pemimpin negara besar di tengah upaya mengakhiri konflik berkepanjangan. Pemirsa, sebuah momen diplomatik menarik terjadi dalam konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Mesir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka memuji Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam pidatonya, Trump menyebut kehadiran Prabowo sebagai sosok pemimpin hebat dari Indonesia. Ia bahkan secara langsung mengundang Prabowo untuk maju ke podium dan memberikan sambutan di hadapan para kepala negara. Namun Prabowo menolak itu secara halus dan melangkah maju untuk menjabat tangan Trump dengan hangat sambil tersenyum. Keputusan Prabowo untuk tidak mengambil podium menunjukkan etika diplomatik tinggi, mencerminkan penghormatan terhadap tata tertib forum internasional sekaligus memperlihatkan kerendahan hati seorang pemimpin negara. Thank you very much. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. President, come in. Great job. I think we're going to hold it up. And hold up the signature page, yeah. Kabar Merah Putih masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengumumkan APBN kita edisi Oktober 2025. APBN kita merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara kita, yaitu laporan resmi bulanan yang diterbitkan Kementerian Keuangan.
Laporan APBN kita berfungsi untuk memberikan update kinerja APBN secara berkala, termasuk realisasi pendapatan negara, belanja negara, defisit dan surplus, pembiayaan serta kinerja ekonomi makro. Tujuannya agar publik, investor, dan pemangku kebijakan mendapatkan gambaran transparan mengenai kondisi fiskal Indonesia. Iya, kagak mau turun-turun. Jadi tertinggi dalam setahun setengah terakhir. Dalam 6 bulan dan setahun ini juga paling tinggi, dan dibanding tahun lalu sampai dengan pertengahan tuh masih paling tinggi. Jadi kita harapkan tadi kebijakan yang kita gelontorkan ke sistem yang 200 triliun itu mulai memicu juga permintaan masyarakat. Orang kan sanksi katanya, apakah itu bisa menimbulkan demand? Kelihatannya strategi saya betul, demand-nya mulai tumbuh lagi. Jadi perilaku ekonomi kita sesuai dengan di buku-buku teori ekonomi yang betul. Kalau dikasih uang cukup, akan tumbuh demand-nya. Terus yang di bawah, proporsi pengeluaran masyarakat untuk konsumsi juga meningkat. Lihat tuh 75,1 masih bagus ya segitu ya. Naik sedikit. PMI masih positif walaupun September masih turun. Saya yakin nanti kan kalau manufacturing itu agak delay, dia lihat dulu demand-nya naik apa enggak. Begitu dia naik, tren penjualan 5,8 naik, PMI nanti ke depan akan naik lagi. Jadi supply pun akan mengikuti kenaikan demand. Konsumsi listrik sektor bisnis, industri dan rumah tangga masih tumbuh, masing-masing 4,7%, 4,1%, dan 0,7% pada September 2025. Ini indikator penting bahwa aktivitas produksi dan jasa masih berjalan aktif di tengah ketidakpastian global. Tapi yang jelas adalah trennya bukan aktif aja, tapi cenderung meningkat. Kita harapkan Oktober, November, Desember akan lebih kencang lagi naiknya. Next. Pemerintah menempatkan 200 triliun rupiah kas negara di Himbara untuk memastikan likuiditas ekonomi tetap terjaga. Dengan tingkat bunga rendah, langkah ini mampu mendorong pertumbuhan kredit yang lebih agresif. Informasi selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau proyek penyediaan air bersih dan irigasi pertanian di Desa Kelor, Kabupaten Gunung Kidul. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan air bagi masyarakat dan pertanian, memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan warga. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono didampingi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X meninjau proyek penyediaan air bersih dan irigasi pertanian di Desa Kelor, Kabupaten Gunung Kidul. AHY menyampaikan pompa air tanah yang dibangun mampu mengalirkan sekitar 40 liter per detik air bersih dan mampu meningkatkan indeks pertanaman. Ini bisa memenuhi kebutuhan sawah-sawah bagi para petani di sekitar Desa Kelor ini, dan dengan itu alhamdulillah telah meningkatkan indeks pertanaman dari 2 kali panen menjadi 3 kali panen dalam 1 tahun. Insya Allah dengan ini produktivitas pertanian meningkat dan kesejahteraan para petani juga lebih baik. Selain untuk irigasi pertanian, sekitar 10 liter per detik dari pasokan air tersebut juga dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga warga. Terutama para petani kami, ini hanya bisa panen sekali, maksimal 2 kali. Hari ini setelah ada air, ini alhamdulillah ini bisa MT3, sehingga produktivitas pangan kami sangat meningkat. Berarti terima kasih Pak Presiden Prabowo dan Pak Menko Infrastruktur Pak AHY atas dibangunnya infrastruktur yang ada di Kelurahan Kelor, Kapanewon, Karangmojo. Luar biasa. Sementara kelompok tani Sedio Makmur Sudimoro merasa sangat terbantu dengan adanya saluran irigasi ini. Kalau dulu itu hanya mengandalkan curah hujan, sehingga sangat minim sekali hasilnya. Karena sekarang ada bantuan sumur bor, bisa 3 kali.
Yang jelas setelah ada saluran irigasi kita bisa bermanfaat karena airnya itu tidak kemana-mana sehingga fokus ke sawah. Terima kasih Pak Presiden Prabowo. Saya sangat senang adanya kunjungan dari pemerintah lewat Pak Gubernur, Pak AHY, dan Pak Menko yang mana memberikan bantuan kepada para petani sehingga kita bisa sangat meningkat produknya, dan terima kasih sekali kepada pemerintah. Air bersih adalah salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto selain swasembada pangan dan energi. Pemerintah melalui Kementerian PU merencanakan akan membangun 104.000 hektar jaringan irigasi sebagai proyek strategis nasional. Semangatnya adalah memastikan ketersediaan air bagi masyarakat dan pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta kesejahteraan warga. Tim TV One mengabarkan. Menteri Ketenagakerjaan membuka program magang nasional 2025 untuk 100.000 mahasiswa dengan mencari pengalaman kerja di perusahaan. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Pemirsa, Pavilion Indonesia meraih banyak capaian positif dalam gelaran World Expo di Osaka, Jepang. Menurut Menteri PPN, Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, salah satu capaian tersebut adalah komitmen investasi senilai lebih dari 28 miliar US dollar. Ini diselenggarakan sebagai bentuk dan apresiasi dan sepanjang pelaksanaan World Expo di Osaka sejak 13 April 2025. Pavilion Indonesia berhasil menyelenggarakan lebih dari 104 kegiatan bisnis forum dan one-on-one meeting dengan komitmen investasi senilai lebih dari 28,3 miliar dolar Amerika Serikat. Capaian tersebut berasal dari beberapa kesepakatan seperti 20 nota kesepahaman, 9 letter of intent, 2 joint venture agreement, 1 joint statement, dan 11 kesepakatan jual beli paket wisata. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan kehadiran Indonesia selain meningkatkan nation branding juga untuk penguatan kerjasama internasional, peningkatan investasi dan promosi pariwisata. Mampu menghadirkan, mampu menunjukkan. Dengan makna tersebut maka investasi yang kita harapkan yang tadinya harapannya barangkali hanya beberapa miliar dolar, ternyata menjelang penutupan itu sudah tercatat lebih dari 28 miliar dolar. Meskipun investasi itu baru komitmen, baru letter of intent, tapi itu akan kita sampaikan dan kita laporkan kepada kementerian terkait, khususnya Kementerian Investasi, dan saya sudah sampaikan kepada Bapak Rosan, dan nanti kita akan tindak lanjuti supaya investasi itu benar-benar terlaksana di tahun-tahun yang akan datang. Selama penyelenggaraan World Expo, Pavilion Indonesia telah mencatat lebih dari 3,5 juta pengunjung. Jumlah tersebut melampaui target awal sebanyak 2,8 juta pengunjung. Banyaknya jumlah pengunjung itu diharapkan berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia. Dari Osaka, Jepang, Syahda Yostiza, TV One mengabarkan. Menteri Ketenagakerjaan membuka program magang nasional 2025 untuk 100.000 mahasiswa dengan mencari pengalaman kerja di perusahaan. Selain itu, peserta juga akan mendapatkan uang saku selama 3 bulan magang di mana mahasiswa tersebut ditempatkan. Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan membuka magang nasional 2025. Peserta akan mendapatkan uang saku sejumlah upah minimum provinsi atau UMP.
Kementerian Ketenagakerjaan memberikan kuota peserta pada batch 1 sebanyak 20.000 peserta magang nasional. Selanjutnya, batch kedua untuk program magang nasional akan dibuka kembali pada akhir tahun 2025 dengan kuota sebanyak 80.000 peserta. Peserta yang lolos dalam seleksi pemilihan magang nasional batch 1 ini akan mendapatkan uang saku sejumlah Rp3.300.000. Buka lagi bisa Tadi malam arahan dari Pak Presiden bahwa tahun ini target diharapkan bisa sampai 100.000 peserta magang. Batch pertama kita memang akan buka sebanyak 20.000 dan ketika ini nanti sudah berjalan kita akan siapkan langsung untuk batch kedua sebesar 80.000. Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengemukakan program magang nasional tahap pertama akan dimulai pada 20 Oktober mendatang. Dari unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet, Seskap sendiri mengecek kesiapan pelaksanaan program magang nasional dan rapat bersama Kementerian Ketenagakerjaan pada akhir pekan ini. Selain itu, tahap pertama program magang nasional yang ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi, baik itu program pendidikan diploma atau sarjana dengan maksimal 1 tahun kelulusan atau fresh graduate. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, viral di media sosial memperlihatkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sedang memberikan pertanyaan kepada robot AI perempuan. Indonesia. Ya. Bagaimana caranya agar Indonesia maju dan rakyatnya sejahtera? Mantap. Kalau bisa, kita nggak perlu ada di sini. Ya, betul. Agar Indonesia maju dan rakyatnya sejahtera, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. 1. Peningkatan kualitas pendidikan agar sumber daya... Video tersebut mendapatkan komentar hingga ribuan netizen. Momen ini terjadi dalam acara Indonesia International Sustainability Forum IISF 2025 pada Sabtu kemarin. Robot AI ini pun memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh AHY saat ia didampingi oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia Rosan Ruslani. Robot AI ini berambut pendek dan selama robot berbicara, AHY tampak memperlihatkan dengan seksama dan beberapa tamu undangan pun tersenyum dan merekam momen tersebut. Pembangunan infrastruktur yang merata. 7. Penegakan hukum yang adil. Informasi selanjutnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara resmi mengucurkan dana untuk keberlangsungan operasional Garuda yang sebelumnya terpukul akibat krisis berkepanjangan. Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia kembali mendapat dukungan besar untuk memperkuat fondasi keuangannya. Untuk memulihkan keuangan maskapai penerbangan Garuda milik plat merah itu, Badan Pengelola Investasi BPI Danantara mengucurkan dana sebesar 1,84 miliar dolar Amerika atau sekitar 30,5 triliun rupiah. Menurut Direktur Utama Garuda Indonesia, Wamildan Sani Panjaitan, suntikan dana ini menjadi angin segar yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan dan transformasi perusahaan. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Kadin Sumatera Utara menggelar acara North Investment Industry Trade and Halal Expo di Kota Medan, Sumatera Utara hari ini. Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri, Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin, serta Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Di acara ini, Kadin mendukung Indonesia menjadi pengekspor produk halal terbesar di dunia.
Menurut Kepala Badan Ekonomi Syariah Kadin Indonesia Titi Hoiriah, Indonesia menduduki peringkat ketiga dalam State of the Global Islamic Economy. Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menyatakan dengan segala sektor usaha dan industri yang tersedia dan komoditas sumber daya alam unggulan yang dimiliki, Sumatera Utara bisa menjadi motor penggerak sekaligus tulang punggung ekonomi khususnya di Pulau Sumatera. Nah, ini bukan karena ada Pak Gubernur Sumut di sini, Ketua DPD juga kan pasti melihat banyak provinsi dan kabupaten kota. Tapi saya rasa sayang kalau misalnya Sumatera Utara ini tidak menjadi garda terdepan Sumatera. Informasi selanjutnya, Kementerian Pertanian menggelar rapat koordinasi bersama Komisaris dan Direksi Pupuk Indonesia Holding Company. Rapat membahas kelancaran dan evaluasi distribusi serta penyaluran pupuk serta tindakan tegas bagi pelaku penyalahgunaan harga pupuk bersubsidi. Rapat koordinasi ini digelar untuk memudahkan distribusi pupuk hingga ke para petani. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Mentan menjelaskan berbagai regulasi yang selama ini menghambat penyaluran telah dicabut sehingga pupuk dapat langsung didistribusikan dari Kementerian Pertanian melalui PIHC hingga ke petani. Mentan juga mencabut izin 2039 kios dan distributor yang terbukti menaikkan harga di atas ketentuan. Kita telah membahas bagaimana distribusi pupuk, bagaimana pengadaan pupuk, kelancarannya untuk petani Indonesia. Selama ini 1 tahun terakhir, alhamdulillah pupuk sudah lancar. Regulasinya yang mengikat 145 itu sudah dicabut. Kemudian juga ada 12 kementerian dulu yang harus paraf baru pupuk bisa tiba di lapangan, ditambah 38 gubernur dan 514 bupati wali kota se-Indonesia paraf. Kita ke kabar lain, Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Komisi Nasional Disabilitas menjenguk Saiful Rosi Abdillah, santri korban ambruknya musola Ponpes Al-Hosini di Desa Sumokali Candi, Sidoarjo. Rosi yang memiliki hobi olahraga pencak silat ini, telapak kaki kanannya remuk dan harus diamputasi. Ia harus menjalani rawat jalan dengan pantauan tim kesehatan instansi terkait. Saifullah Yusuf dan Jona Aman Damanik memberi semangat kepada Rosi yang saat ini menjadi penyandang disabilitas. Sebab status penyandang disabilitas juga tetap bisa berprestasi di berbagai bidang apapun. Gus Ipul kemudian menjelaskan bahwa Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Jona Aman Damanik juga merupakan penyandang disabilitas. Jona tidak bisa melihat setelah hidup normal selama 37 tahun sehingga sempat down, namun kemudian bisa bangkit dan semangat menjalani hidup. Saya beserta Pak Jona Manik ini adalah Pak Jona Damanik. Ini adalah salah satu anggota Komisi Nasional Disabilitas. Kami sengaja untuk berkunjung ke rumah adik kita ini, santri yang menjadi salah satu korban kemarin dalam musibah musola ambruk di Al-Hosini. Dan Rosi ini, adik kita ini termasuk salah satu yang kakinya diamputasi. Kami berdua bergembira karena kondisi Rosi terus membaik. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, PT KAI Daob 8 Surabaya mulai mempersiapkan diri dengan melakukan pemeriksaan jalur kereta api. Sebagai upaya menjaga keselamatan serta kelancaran perjalanan kereta api selama libur Natal dan Tahun Baru, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya melaksanakan kegiatan pengecekan jalur lintasan kereta pada Selasa pagi. Pemeriksaan rel ini meliputi sejumlah stasiun di wilayah Daob 8 Surabaya, antara lain Stasiun Surabaya Gubeng, Stasiun Surabaya Pasar Turi, Stasiun Kalimas, Stasiun Benteng, Depo Sidotopo, dan Stasiun Surabaya Kota.
Pengecekan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan semua aspek operasional, sarana dan prasarana berada dalam kondisi prima. Informasi tadi sekaligus menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.